warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, tetap semangat ya. Iya, Kak. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semua untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa ya, agar semua kegiatan yang kita lakukan mendapatkan kelancaran dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Amin. Oh ya, sebelumnya udah saling mengenal belum? Belum. Baiklah, kalau begitu kita saling mengenal lebih dalam bagaimana jika kita mengenalkan diri masing-masing. Dimulai dari saya ya. Ya, Kak. Perkenalkan, nama saya Faras Nur Intan Salsabila, dipanggilnya Faras, semester 4 dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Yuk, selanjutnya sebelah kanan saya siapa? Lanjut aja. Perkenalkan, nama saya Sela Yunika, biasa dipanggil Sela. Selanjutnya, Perkenalkan teman-teman, nama saya Nadia Rahmania, biasa dipanggil Nadia. Saya berasal dari Tinggi Rendang. Hai. hai. Halo. Yuk, selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Sulandika, sering dipanggil Sulan. Saya dari Jati Agung. Ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Eva Fatulati. Saya di sini ngekos ya di Sukarame ya, asal domisili saya dari Oku Timur. oh jauh banget ya, Iya. kok bisa sampai sini? Ya, karena di sini sedang berkuliah, Kak. Oh, ya selanjutnya, Oke, halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama saya Cindy Nur Wahida, biasa dipanggil Cindy. Saya di sini juga ngekos. Saya berasal dari ini, Aku Timur juga. Oh, tetanggaan. Sama Iya, ya? tapi Iya, jauh. hobinya apa? Hobinya menyanyi. Boleh nyanyiin nggak? Nanti ya waktu speaking. Oke, Iya. ya. Selanjutnya, kenapa ketawa? Perkenalkan, nama saya Priawati, bisa dipanggil Lia. Asalnya? Asalnya dari mana? Dari Palembang. Jauh amat. Oh, jauh ya. Iya. Oke, karena masing-masing sudah memperkenalkan diri, saya mau tanya nih, apakah kalian tahu kenapa kalian ada di sini? Di sini mau tanya nih, kalian tahu nggak kenapa kalian ada di sini? Enggak. Tidak, Kak. Seperti saya tahu untuk melakukan sesi konseling ya, Kak. Ya, betul. Di sini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Oke, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya, agar kita fokus, mencairkan suasana, sama lebih saling mengenal gitu. Ice breakingnya gimana? Mulainya? Marina menari Oh, di gini. atas menara. Nanti kita kayak gini ya, kan pertama saya gini, Marina menari di atas menara. Nanti selanjutnya dibalik, kayak Marina di atas menari menara. Menara di atas, menari Marina. Nah ya, oke. Yuk, sebelumnya kita mulai bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, menara di atas, menari Marina. Oke, sendiri-sendiri. Dimulai dari sebelah kanan saya. Mari. Ayo. Marina menari di atas menara. Menara di atas, menari Marina. Oke. Marina menari di atas menara. Menara di atas menari Marina. Marina menari di atas menara. Menara di atas menari Marina. Oke, sepertinya udah pada fokus ya. Sebelumnya di sini saya mau nanya, apakah kalian tahu sih
Apa sih sesi konseling kelompok itu? Enggak kan? Oke, baiklah. Karena sepertinya kalian belum memahami apa itu konseling kelompok, maka dari itu saya akan menjelaskan. Jadi, konseling kelompok di sini adalah kegiatan yang kita lakukan secara bersama-sama untuk membahas masalah dari kalian yang bersifat pribadi dan memperoleh solusi dalam pemecahan masalah yang kalian miliki. Bisa dipahami? Bisa. Oke, nah ini di dalam konseling ini juga terdapat asas-asas ya yang harus kita taati. Di antaranya adalah asas kerahasiaan, di mana saya sebagai konselor dan kalian sebagai anggota kelompok harus merahasiakan segala permasalahan yang akan kita bahas pada hari ini. Kemudian asas kesukarelaan dan keterbukaan, di mana kita secara terbuka dan sukarela menyampaikan permasalahan yang saat ini kita hadapi. Seperti itu ya. Apakah kalian sudah mengerti apa konseling kelompok? Mengerti Kak? Enggak. Oh, oke. Belum paham ya? Saya ulangi ya. Jadi, konseling kelompok itu adalah kegiatan yang kita lakukan secara bersama-sama untuk membahas masalah dari masalah yang bersifat pribadi dan memperoleh solusi dalam pemecahan masalah tersebut. Gimana, udah paham? Sudah. Oke, kita lanjut ya. Kalau kalian sudah paham, oke, dibaca nggak ya janjinya ini? Baca aja ditanya. Oke, di dalam konseling kelompok ini ada kita suruh mengikrarkan janji. Kalian bisa ikuti saya ya. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala sesuatu yang terjadi di dalam kegiatan konseling kelompok ini. Oke, baik. Selanjutnya mengenai batasan waktu, dalam konseling kelompok ini kita batasi kurang lebih selama 45 menit ya. Ya Kak. Harap kalian dapat berpartisipasi dengan antusias sehingga permasalahan yang dihadapi oleh anggota kelompok kita dapat menemui pemecahan masalahnya. Ya Kak. Bagaimana, kalian setuju? Setuju. Sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita sepakati dulu aturan dalam proses konseling. Ada yang mau berpendapat? Saya Kak. Ya, silahkan Nadia. Kalau mau bertanya kita harus mengangkat tangan dulu Pak. Tidak boleh tiba-tiba berbicara. Ya, bagus. Terus, Saya Kak. ya. Kita tidak boleh bermain HP. Oh iya, betul, Selan. Terus, Sela? Harus memperhatikan teman yang sedang berbicara ya Kak? Iya, betul. Nah, bagaimana? Ada yang mau berpendapat lagi? Tidak boleh saling mengecekkan Pak, kan Kak? Ya, betul. Sesuai asas tadi kita harus saling menjaga kerahasiaan dari masalah kita masing-masing. Iya, Eti, bagus. Ya, betul sekali. Terkait kesepakatan yang kita buat, yang pertama silahkan mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum bertanya atau berpendapat.
dilarang bermain HP saat kegiatan, harus memperhatikan saat teman kita sedang berbicara dan tidak boleh saling mengejek seperti itu. Apakah dapat disetujui? Siap, setuju Kak. Oke, karena aturan sudah disepakati, kita sudah siap memulai kegiatan hari ini. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Kak. Ya, silakan Sarah. Kan di sini kita membahas masalah masing-masing, Kak. Padahal masalah kami banyak sekali. Apa bisa diselesaikan hari ini? Oke, begini ya Sela. Jadi dalam suatu pertemuan kita akan bahas satu masalah dulu yang kiranya paling mendesak dan harus segera diselesaikan. Yang jelas kita sama-sama harus sepakat tentang masalah apa yang kita bahas. Kalau sudah selesai baru beralih ke masalah yang lainnya. Oke, udah cukup? Cukup, Kak. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita mulai saja proses konseling kelompok pada siang hari ini. Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa dalam kegiatan konseling kelompok ini, kita akan membahas satu persatu masalah yang dialami oleh anggota kelompok. Masalah tersebut dapat menyangkut masalah belajar, pribadi, maupun sosial. Silahkan siapa yang ingin mengutarakan terlebih dahulu. Saya Kak, saya sering merasa kurang percaya diri untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman-teman sekelas Kak. Karena mungkin dulu saya SMP-nya di Lampung Selatan, terus saya SMA-nya di Maya Lampung. Jadi saya mungkin beda lingkungan jadi sulit gitu. Oke, baik. Saya paham di sini apa yang Sulang rasakan. Jadi masih dalam tahap beradaptasi ya dengan lingkungan baru, sehingga seringkali malu untuk berinteraksi bersama teman yang baru. Lalu siapa lagi yang ingin menyatakan perasaannya? Saya Kak. Begini, Kak. Saya sering merasa minder dengan teman saya yang memiliki tubuh ideal, Kak. Kenapa? Karena saya kurus dan pendek. Ya. Terus? Udah. Oke. Gitu, Kak. Jadi Sela ini kurang percaya diri dengan fisik ya. Saya paham apa yang Sela rasakan ini. Oke. Kemudian siapa lagi yang ingin mengungkapkan Saya, Kak. masalahnya? Oke, Nadia. Saya memiliki masalah kurang percaya diri pada diri saya sendiri, Kak. Sehingga saya gugup saat berbicara di depan umum, terutama pada saat presentasi di depan kelas. Oke, jadi Nadia ini tidak pede ya untuk tampil di hadapan orang banyak seperti itu. Lalu yang terakhir siapa? Saya Kak. Ya. Ya karena gimana ya, permasalahan yang saya hadapi sebenarnya kalau lebih sama kayak Sulan, cuman mungkin lebih kompleks aja. Dimulai dari mutasinya orang tua saya dari Oki ke Oku Timur gitu. Jadi saya juga kurang lebih sulit beradaptasi karena juga kan kita harus menyesuaikan gaya bicara dan bahasa kita gitu. Jadi memang dari struktur kebahasaannya, dari komunikasi sehari-hari pun itu udah beda, makanya agak menghambat saya dalam beradaptasi dengan lingkungan. Ya, Cindy, apa masalahnya? Jadi gini ya Kak, aku tuh ini sering malas ngerjain tugas gitu Kak. Padahal itu kan tugasnya numpuk banyak gitu, tapi nggak tahu ya rasanya tuh males terus tiap mau ngerjain tugas itu. Oke. Jadi tugasnya itu sering menunda-nunda gitu, sampai akhirnya deadline mepet baru terburu-buru ngerjain tugas gitu. Selanjutnya apa permasalahannya? Oh, dari diri saya mungkin kurang percaya diri ya. Soalnya lihat teman-teman itu banyak yang lebih dari kita gitu. Oh iya. Baiklah, semua sudah menyampaikan masalah yang sedang dihadapi. Saya rasa kalau masalah yang kalian hadapi ini memiliki kesamaan, yaitu memiliki rasa kurang percaya diri. Benar begitu ya? Iya. Nah, seperti apa yang saya bilang di awal tadi, bahwa kita akan membahas salah satu permasalahan terlebih dahulu yang kiranya paling mendesak dan harus segera diselesaikan. Kira-kira menurut kalian masalah siapa yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Saya Kak, sepertinya masalah saya, Sela dan Lia, karena di dalam konseling kelompok ini
terdapat kami bertiga yang mendapatkan masalah yang sama. Baik, apakah kalian bersedia? Sedia Bersedia, Kak. Kak. Baik, di sini Nadia bersedia tidak menceritakan masalahnya lebih detail lagi? Bersedia Kak. Oke, silahkan. Terima kasih teman-teman. Jadi sebenarnya permasalahan yang saya hadapi yaitu selalu merasa gugup dan cemas apabila sedang berbicara atau presentasi di kelas. Karena hal itu saya menjadi tidak percaya diri ketika Bapak atau Ibu dosen menyuruh saya untuk maju ke depan kelas. Hal itu sangat mengganggu pikiran saya sejak awal masuk SMP hingga sekarang. Rasa gugup dan cemas itu tidak hilang ketika saya presentasi di depan kelas, gitu Kak. Oke, terima kasih Nadia karena sudah mau mengungkapkan permasalahan yang sedang. Jangan ketawa. Ada masalah. Tebak. Oke. Terima kasih Nadia karena sudah mau mengungkapkan permasalahan yang sedang kamu hadapi. Sekarang anggota kelompok yang lain silahkan memberi tanggapan, boleh saran, pertanyaan, ataupun masukan. Saya ingin bertanya kepada Nadia, apa yang kamu rasakan saat sebelum presentasi di depan? Ya, yang saya rasakan yang pasti cemas, gemeteran, grogi, dan sangat tidak percaya diri dengan materi yang saya sampaikan. Kayak gitu, Sulan. Ya. Saya Kak. Ya. Saya izin ini Kak, mungkin kalau dari reaksi ketika kita maju ke depan itu karena kita dihadapkan dengan halayak ramai, jadi mungkin ada reaksi-reaksi lain tuh, bukan cuma cemas aja, tapi kayak contohnya kayak jantung berdebar. Nah upayanya kalau saran dari saya itu ya kita anggap aja ketika kita sedang maju memperjelaskan materi itu kita anggap ruangan itu kosong gitu, jadi jangan menatap mata audiens gitu, jadi supaya kitanya juga rileks. Oke, Cindy. Ada masukan atau saran nggak buat Nadia atau yang lainnya? Kalau menurut saya sih ini ya Kak, lebih ke relax aja sih. Kalau misalnya kita maju itu kita lebih relax, tenang gitu kan. Jadi apa yang mau kita sampaikan itu lebih tertata rapi gitu. Oke. Gimana Nadia? Kalau itu sih nggak pernah, cuma ya itu saya merasa kurang percaya diri. Oke, tadi Nadia menyatakan bahwa Nadia merasa cemas dan grogi pada saat berpresentasi di depan kelas. Tetapi mengapa saat berbicara di luar kelas Nadia biasa saja? Memang seperti itu Kak. Jika di saat-saat tidak presentasi saya merasa biasa-biasa saja, tetapi saat presentasi saya selalu merasa gemeteran, seperti itu Kak. Jadi Nadia saat presentasi lebih sering tersendat-sendat gitu ya ngomongnya ya? Iya Sul, karena gemetar jadinya berbicaranya tidak lancar dan tersender-sender gitu. Oke, baiklah, saya mengerti apa yang Nadia rasakan. Yang terlihat adalah pada keseharian Nadia memang biasa-biasa saja, tetapi pada saat tampil memang mengalami deg-degan yang luar biasa. Dari hal ini, apa yang Nadia inginkan? Saya sih inginnya seperti teman-teman yang lain, kayak bisa tampil percaya diri di depan kelas gitu Kak. Lalu, apa yang telah Nadia coba lakukan sebelum ini untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri Nadia tampil di depan kelas? Saya mencoba untuk menguasai materi dan berlatih presentasi agar bisa menumbuhkan rasa percaya diri saya gitu Kak. Apakah Nadia sudah melakukannya secara maksimal? Sudah Kak, namun untuk berlatih presentasi masih jarang saya lakukan karena saya merasa takut kalau mau berbicara. Nadia bisa, tetapi Nadia belum bisa melaksanakannya. Iya Kak, seperti itu. Lalu apakah yang Nadia lakukan sebelum ini membuahkan hasil yang cukup efektif? Tidak Kak, tidak membuahkan hasil. Saya masih tetap gugup dan kurang percaya diri walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menguasai materinya.
Ya mungkin tambahan dari aku izin ya Kak. Mungkin kita ini dari Nadianya atau teman-teman yang ada permasalahan terkait kepercayaan diri atau grogi ketika maju presentasi di depan, mungkin kita bisa loh ikut webinar atau seminar terkait pelatihan public speaking. Kayak pelatihan public speaking itu kan banyak. Nah, kita bisa ikutin itu. Biasanya juga banyak yang free kok teman-teman gitu kalau untuk mengatasi permasalahan kurang percaya diri gitu. Nah, oke. Bagaimana kamu bisa meningkatkan rasa percaya diri Munat kalau kamu saja belum maksimal dalam berlatih? Benar juga. Tapi ya itu, setiap kali saya mau berlatih, saya ragu apakah ini akan berhasil. Kenapa kamu harus ragu, Nat? Iya, kita coba aja dulu, siapa tahu hasilnya kan ini. Kita nggak tahu kalau kita nggak pernah mencoba. Semangat Nadia. Iya sih, benar banget yang kalian katakan semua. Harusnya kamu lebih rutin untuk mencoba dan berlatih agar terbiasa dan menjadi lebih percaya diri. Iya Sur, yang kamu katakan ternyata memang selama ini usahaku memang belum maksimal untuk meningkatkan percaya diriku ini. Nah, baiklah, jadi sekarang Nadia menyadari bahwa usaha yang Nadia lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri Nadia ini belum maksimal. Lalu sekarang apa yang Nadia rencanakan untuk meningkatkan kepercayaan diri Nadia untuk tampil di depan kelas? Saya akan lebih rutin lagi berlatih kemampuan berbicara dan juga penguasaan materi agar saat presentasi di depan kelas bisa lancar dan tidak grogi lagi. Saya setuju dengan Nadia, Kak. Kalau boleh kasih saran, mungkin kamu bisa latihan presentasi dengan di depan cermin, Nat. Dengan begitu, maka rasa percaya dirimu akan muncul sehingga pada saat presentasi kamu tidak merasa grogi dan gemeter lagi, Nat. Oke. Saya sependapat dengan Sela untuk melatih agar Nadia tidak gugup atau kita tidak gugup itu saat presentasi. Kita bisa latihan di depan cermin. Selain itu kita juga bisa latihan mengungkapkan pendapat di mana saja. Dengan hal ini mungkin akan terbiasa untuk berbicara di depan umum gitu. Oh, ternyata seperti itu ya. Kalau kayak gitu belum pernah nyoba sih berlatih di depan cermin. Coba deh, Nat. Pasti akan sangat membantu untuk menghilangkan rasa deg-degan ketika kamu presentasi di depan kelas karena kamu sudah terbiasa latihan di depan cermin. Wah, bagus sekali ya saran dari teman-teman. Kakak juga sangat setuju dengan masukan yang diberikan oleh teman-teman. Nah, sekarang saya ingin Nadia ini menuliskan rencana yang akan Nadia lakukan ke depannya untuk meningkatkan rasa percaya diri ketika tampil di depan kelas. Nah, di sini Nadia bisa menuliskan rencananya ke depan. Oh, gitu ya Kak. Baik Kak. Oke, bagus sekali rencana Nadia yang ditulis. Nah, apakah Nadia siap berkomitmen untuk melaksanakan yang Nadia rencanakan? Insya Allah Kak, saya akan menjalankan rencana-rencana yang sudah saya susun dengan komitmen, semangat, dan rasa tanggung jawab yang besar. Baik, Nadia, saya yakin Nadia bisa melaksanakan semua yang telah Nadia rencanakan. Nah, untuk teman-teman, bantu ya untuk memantau setiap progres Nadia untuk mencapai komitmen yang dibuat tadi. Baik, Kak. Nah, baiklah, kita sudah membahas permasalahan yang dihadapi oleh Nadia. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman yang lain? Cukup, Kak. Oke, baiklah kalau begitu. Sekarang bagaimana Nadia setelah kita membahas permasalahan yang kamu miliki? Saya merasa lega dan lebih tercerahkan dalam memecahkan masalah yang selama ini saya hadapi Kak. Alhamdulillah Nadia. Nah, sekarang adakah yang ingin menyimpulkan dari kegiatan yang kita lakukan ini? Saya Kak, jadi karena yang dibahas adalah permasalahan saya, kesimpulannya saya harus lebih maksimal dalam berlatih berbicara dan tampil agar lebih percaya diri saat tampil di depan kelas. Selain itu, saya juga harus bersungguh-sungguh dan berkomitmen untuk melakukan rencana yang telah saya buat dengan penuh semangat dan rasa
tanggung jawab. Agar saya dapat meningkatkan percaya diri untuk tampil di depan orang banyak, terutama pada saat presentasi di dalam kelas. Oke, bagus sekali Nadia. Nah, teman-teman yang lain, adakah yang ingin menyampaikan pesan dan kesan setelah mengikuti kegiatan hari ini? Saya juga merasa senang Kak, karena bisa saling membantu dan mencari solusi bersama atas masalah yang dihadapi oleh Nadia. Epi, boleh kesan pesannya dari kegiatan hari ini? Kesannya mungkin kedepannya semoga kita semua lebih baik lagi dan bisa sharing hal-hal permasalahan kita lebih mendalam lagi supaya permasalahan yang kita hadapi bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Ya, Cindy, ada kesan-pesannya nggak? Iya Kak, ini semoga kita semua selalu semangat dan selalu memotivasi satu sama lain. Bagus, sepertinya kalian semua sudah bisa mengambil makna dari pertemuan kali ini ya. Nah, sekarang oke, baik, kita cukupkan kegiatan konseling sesi pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktif kalian untuk berdinamika di kelompok ini. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya saya akhiri pertemuan hari ini. Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi nggak ada fotonya.